Kisah akan berfokus pada seorang anak bernama Alan. Saat ini ia sedang berada di salah satu pantai bersama saudaranya dan ditemani oleh pamannya bernama Ron, yang ketika Ron tengah membuang sampah, Alan dan saudaranya tampak asik bermain sampai ke dalam air hingga tanpa disadari ada seekor hiu yang menyerang mereka sehingga 20 tahun sejak kejadian itu, Alan kembali ke kota kelahirannya untuk membalas dendam kepada seekor hiu atas kematian saudaranya. Tapi sebelum itu, dia terlebih dahulu singgah di sebuah kafe milik teman sekolahnya dulu bernama Lisa untuk sekadar beristirahat sambil membeli makanan yang ada di sana. Pretty crazy when people start showing up for the fishing tournament. We went to grade school together. Do you remember me? I don't remember much from that time, to be honest. Well, you were really remembered around here, I mean. Tanpa diduga, di sana Alan bertemu dengan Ron yang kebetulan ingin membeli makanan kesukaannya, sehingga Alan yang masih menyimpan dendam karena Ron tidak menyelamatkan saudaranya waktu itu, langsung memberikan satu pukulan telak karena Ron pantas mendapatkannya. Alan, I didn't know you were in town. I deserve that. That's 20 years overdue. We were kids, and you left us alone. I'm sorry. Setelah kejadian barusan, Alan meminta maaf kepada Lisa karena dirinya membuat sedikit kekacauan di kafe miliknya. Di sana Lisa mengatakan jika wali kota berencana untuk mengadakan turnamen memancing sekaligus menggunakan nama saudaranya dalam kompetisi demi mengenang kematiannya 20 tahun lalu. But seeing as how Mayor Stewart's coming around to talk about the fishing tournament. Di tempat lain, terlihat ibu wali kota meminta seorang penyelam bernama Edward untuk membuat sebuah lubang di dasar bendungan. Hal itu dilakukan agar semua ikan dapat melewati bendungan tersebut dan memenuhi danau, di mana Edward meminta bayaran yang cukup tinggi karena pekerjaan itu sangat beresiko dan dapat membahayakan nyawanya sendiri. 15K. That should do the trick, though. I think I can make this happen. Tak lama setelah itu, adik laki-laki ibu wali kota bernama Will memaksa masuk untuk menyampaikan sesuatu terkait dirinya yang meminta seekor hiu di area danau. Namun si ibu wali kota menganggapnya hanya sebuah lelucon karena merasa jika seekor hiu tidak dapat bertahan hidup selama puluhan tahun jauh dari area lautan. You let me know when you need me. Thank you. Meski sudah diperingatkan oleh Will, si ibu tetap bersikeras untuk melangsungkan turnamen tersebut karena baginya acara itu dapat menghasilkan uang yang sangat besar bagi kelangsungan kota mereka. I have to believe you that there's a shark out there. But it is out there. Don't you dare lecture me on what's important to this town. This fishing tournament brings in enough revenue to keep this town afloat for the rest of the year. It's your funeral. Malam harinya, ibu wali kota mengumpulkan semua warga di kafe milik Lisa untuk membicarakan tentang turnamen memancingnya akan datang. Dia menegaskan jika tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan acara tersebut, bahkan si ibu akan memberikan hadiah yang cukup besar kepada pemenang utamanya. To the Raymond Stewart Memorial Fishing Tournament. Sepulangnya dari kafe, si ibu langsung menelpon Edward untuk segera pergi ke area bendungan dan menyelesaikan pekerjaannya yang sudah mereka sepakati. Plan A didn't go as you hoped. I need you to rig one of your explosives under the water onto the dam. Okay, copy that, Mayor. I can do that. Yeah. Setelah mengakhiri percakapannya dengan si ibu wali kota, Edward dihampiri oleh Will yang ternyata berada di sana, di mana Will memperingatkan jika di dalam danau tersebut terdapat seekor hiu yang mungkin akan membahayakan dirinya. What do you want, Will? We get a shark on the water. Thanks for the heads up. Mendengar hal tersebut, Edward langsung menghubungi ibu wali kota kembali untuk memberitahukan jika dirinya baru saja bertemu dengan adik si ibu, sekaligus meminta biaya tambahan karena pekerjaan yang dilakukannya memiliki resiko yang sangat tinggi. Mayor, maybe I should just pack my stuff up. Okay, fine.
Setelah harga yang diinginkan telah disepakati, Edward langsung pergi menuju ke dasar bendungan untuk memasang bahan peledak. Dan setelah berhasil membuat lubang pada bendungan tersebut, tiba-tiba keesokan harinya, Will pergi menemui ibu wali kota di kantornya untuk menyerahkan semua peralatan milik Edward yang ia temukan tergeletak di pinggir bendungan, serta menyampaikan keinginannya untuk memusnahkan hiu di danau tersebut yang notabene dapat mengganggu turnamen yang sebentar lagi akan dilaksanakan. So he gave his life to open the dam. Now we got a shark in the lake. Will yang meminta bayaran cukup besar untuk menangkap seekor hiu membuat ibu wali kota tidak menyanggupinya, sehingga ia malah meminta Will untuk mencari orang lain dengan harga yang lebih murah, di mana hal tersebut dilakukan karena dana yang dimilikinya sangat minim. If you can't pay me, maybe I can outsource the job. Just get it done. Sepulangnya dari sana, Will pergi ke dermaga menemui seorang nelayan dan menawarkan sebuah pekerjaan untuk menangkap seekor hiu, di mana si nelayan langsung menyanggupinya dan tampak antusias dengan tawaran tersebut. Yeah, it wasn't cheap, but I wanted it my whole life. That's why I came to you, Bobby. Of course, boss. Hey, you kill that shark? Rupanya percakapan itu didengar oleh Ron yang berada tak jauh dari sana. Dan ketika Ron menanyakan terkait hiu yang dia dengar, Will sedikit mengelak dan mengatakan jika yang baru saja ia bicarakan dengan si nelayan adalah menangkap ikan jenis lain. See you around, Ron. Ron yang merasa jika dirinya tidak salah dengar, langsung pergi menemui Alan yang sedang berada di kafe milik Lisa untuk memberitahu jika saat ini Will telah menemukan seekor hiu yang diduga merupakan hewan yang telah membunuh saudaranya. They found a shark. They found a shark. Sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua. Akhirnya Alan tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama untuk menangkap hiu tersebut. Karena memang saat ini Ron mempunyai semua peralatan yang diperlukan, termasuk sebuah kapal yang dapat membawa mereka ke tengah danau. Easy, guys. Come on. Settle down. Right? Let's come up with a plan. Okay. Di tengah danau, tampak si nelayan sangat antusias dalam melakukan perburuan. Namun alih-alih berhasil menangkap si predator, si nelayan malah bernasib seperti ini. Kembali ke kafe, Ron tampak sangat khawatir dengan keadaan si nelayan saat ini, sehingga ia bergegas pergi menyusulnya setelah tidak ada jawaban sedikit pun dari si nelayan. I'm not losing you two. Safe for anyone who's not experienced on the water. Alan bercerita kepada Lisa jika dia ingin menemui si ibu wali kota, berharap beliau bersedia menutup semua pantai demi menghindari jatuhnya korban, karena si ibu juga tahu jika di wilayahnya saat ini terdapat hiu ganas yang mulai memangsa warganya. If the mayor isn't there, I'll go to her house and find her. Way to close these beaches and take care of this shark. Di tengah danau, Ron menemukan sebuah tombak beserta perahu milik si nelayan. Namun tak berselang lama, ia dikejutkan dengan seekor hiu yang hampir saja menerkamnya. Sehingga dengan peralatan yang ia bawa, Ron berusaha menangkap hiu itu. Meski pada akhirnya dia gagal karena hewan tersebut berhasil melarikan diri. Where'd you go? That's right.
Di sisi lain, tanpa adik Lisa atau kita panggil saja si adik tidak menggubris peringatan kakaknya untuk tetap tinggal di kafe dengan memaksa pergi ke pantai demi bisa bermain bersama teman-temannya. Namun tanpa disadari, ketika si adik dan teman-temannya masuk ke dalam air, tiba-tiba kebetulan berada tak jauh dari sana, Ron langsung menolong si adik dengan menariknya dari dalam air, di mana si adik ternyata telah mendapat luka cukup serius di kakinya, sehingga Ron dengan sigap langsung menghubungi pihak medis agar si adik segera mendapatkan pertolongan. Hey, I need an ambulance. Shark attack victim. Lisa yang mengkhawatirkan saudaranya mengajak Alan untuk mencari si adik ke daerah pantai. Yang sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Ron yang memberitahu jika saat ini si adik telah dibawa ke rumah sakit pasca mendapatkan serangan dari si hiu. I'm going to the hospital. Di momen ini, Ron akhirnya mengaku jika pada saat keponakannya meninggal, dirinya masih berada di sana tanpa bisa melakukan apa-apa. Sehingga sejak kejadian itu, Ron dihantui rasa bersalah karena ia tidak bisa menjaga keponakannya. So what do? Can't fight this thing alone. I will do whatever I need to. Mendengar hal itu, Alan akhirnya memaafkan Ron dan bersedia membantunya untuk membunuh hiu tersebut. Terlebih dia mengetahui jika hiu itu memiliki bekas luka di bagian pelipis matanya karena dulu Alan sempat melihatnya dengan jelas. With the damn scar over its eye. Tak berselang lama, Alan bersama Ron bergegas menuju bendungan untuk melihat kondisi tempat itu. Dan setelah Alan menyelam ke dasar bendungan, rupanya terdapat lubang besar yang menyebabkan semua ikan masuk ke area danau dengan mudah. Sehingga mereka memakai jaring ikan yang ada di kapal Ron untuk menutupinya, meskipun tahu hal tersebut tidak akan bertahan lama. Braided steel fishing line. Strongest there is. Sound good? Want it? Ketika berada dalam air, Alan melihat hiu yang sedang menuju ke arahnya, sehingga ia dengan cepat naik ke permukaan dan sempat teringat pada hiu yang membunuh saudaranya 20 tahun lalu. Come on, what are you doing? Get out of the water! Beruntungnya Alan masih bisa selamat berkat Ron yang berhasil melukai hiu itu dengan tombaknya, sehingga dengan cepat Ron menghubungi rekannya yang merupakan penjaga bendungan untuk memberitahu jika saat ini bendungan ada yang melubangi. Sesampainya di tempat pertemuan, Alan bersama Ron langsung melaporkan jika ada seseorang yang melubangi bendungan itu, di mana si penjaga tidak merasa jika area tersebut mencurigakan karena dirinya setiap hari berada di tempat itu. She's in critical condition. I mean, I was just at that dam earlier today. I mean, everything looked fine. It's the same shark that killed my brother. Di sana Ron berencana untuk menyebarkan berita terkait hiu yang mereka temukan, berharap bisa menjauhkan orang-orang dari pantai demi mencegah adanya korban berjatuhan. Hey, we need to spread the word. We need to keep an eye on her. Thanks, Sherry. Tak berselang lama, Alan melihat Lisa yang berencana untuk membuka kembali kafe miliknya, di mana Lisa ternyata tidak memiliki pilihan lain selain membuka kafe untuk menyambut para peserta yang akan berdatangan. Hal itu dikarenakan karena si Koplo wali kota yang sangat heras beheng tetap melangsungkan turnamen tersebut tanpa menghiraukan dampak dari keputusannya. Amir's not canceling the tournament. She's offering a cash prize for killing the shark. We gotta talk some sense to her. I'll be right back. Will kembali menghampiri ibu wali kota di kantornya untuk membicarakan tentang hiu dan para korban yang terluka, sekaligus bersedia menurunkan tarifnya karena Will juga ingin segera memusnahkan hewan tersebut. Tak lama, Alan dan Ron memaksa masuk ke ruangan wali kota untuk membicarakan terkait bendungan yang harus segera diperbaiki, membujuknya untuk membatalkan turnamen memancing karena akan membahayakan semua orang. Namun dengan tegas si ibu menolaknya dan lebih memilih memusnahkan hiu tersebut tepat sebelum turnamen itu dilaksanakan. We're leaving. Tidak puas dengan jawaban ibu wali kota, mereka akhirnya berinisiatif untuk meminta semua orang yang ada di danau agar segera naik ke daratan. Yang ketika mereka sedang mengingatkan semua orang, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang diduga berasal dari perahu milik Will, membuat Ron langsung menuju ke sumber suara demi memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Tampaknya Will yang berada di atas perahu miliknya sedang berusaha untuk menangkap si hiu, di mana ia sudah mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dan langsung memancing hiu itu dengan menumpahkan ember berisi darah segar. Ketika sedang menghadapi hiu itulah, Will tiba-tiba saja sakalor tepat setelah hiu itu menyerangnya, di mana Will yang jauh dari bantuan medis pun langsung meninggal saat itu juga. God, he's dead. We'll call it in when we get to shore. Merasa jika sudah tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan hiu tersebut, Alan bersama Ron menghampiri Lisa yang sedang berada di kafe untuk menanyakan apakah ada seseorang yang dapat memberikan bantuan alat untuk membunuh si hiu, di mana Lisa mengatakan jika ia mempunyai sesuatu yang dapat membantu dan meminta agar mereka bersedia menunggunya di belakang kafe selama beberapa saat. I've got something that'll help. Yeah? Yeah. Sesampainya di belakang, Lisa memberikan sebuah senapan laras ganda yang dapat digunakan Alan dan Ron untuk membunuh si hiu, di mana senjata itu merupakan warisan sang ayah yang merupakan seorang mantan pemburu. This is amazing. Lisa yang merasa dendam kepada si hiu yang telah melukai saudarinya lantas memaksa mereka agar mengajaknya berburu, di mana Ron dan Alan yang memang membutuhkan tenaga bantuan pun lantas menerima pertolongan Lisa dengan sangat senang hati. Alright. Bring everything you got. Keesokan paginya, Alan, Ron beserta Lisa sudah bersiap untuk memusnahkan predator itu dengan sebuah senapan yang sudah disiapkan sebelumnya. Mereka juga membawa beberapa ekor ikan yang akan dijadikan sebagai umpan, di mana mereka harus berpacu dengan waktu, mengingat sebentar lagi turnamen memancing akan segera berlangsung. And hopefully that shark won't be alive by 9 a.m. Hopefully. Di sisi lain, rupanya ibu wali kota juga berniat pergi ke tengah danau guna membunuh hiu tersebut. Tapi sebelum itu, dia menyampaikan pada asistennya agar mencegah para pemancing memasuki danau sebelum jam 9 pagi. Dan jika terjadi sesuatu kepadanya, maka si asisten harus segera membatalkan turnamen tersebut. Please keep your radio on. In case we do need to cancel this tournament. Good luck! Di tengah danau, ibu wali kota langsung menumpahkan beberapa ember berisi darah ikan segar untuk memancing si hiu keluar. Dan di waktu yang bersamaan, tumpahan itu sampai ke tempat Alan CS sehingga mereka langsung menyusuri dari mana darah itu berasal. Bear's chumming the shark away from the fishing tournament area. Rupanya darah itu berasal dari kapal milik si wali kota yang saat ini nampak terlihat stres akibat serangan dari si hiu. Yang di tengah keputusasaannya itu, si ibu akhirnya buka suara terkait kesalahannya atas kasus kematian saudara Alan. Karena setelah kasus itu tersebar, bendungan ditutup secara permanen, membuat populasi ikan di danau semakin berkurang. And the dam owner grows a spine, refusing to open the dam? Di sana ibu wali kota membeberkan alasannya membuat lubang di dasar bendungan tersebut hanya agar ikan-ikan masuk ke danau, sehingga turnamen mancing dapat diselenggarakan dan membuat keuangan di kota mereka kembali stabil. We would make so much money for the town. You're the reason the shark is here. Setelah perdebatan yang cukup lama, akhirnya Lisa berhasil membujuk wali kota untuk membatalkan turnamen tersebut. Namun tepat setelah keputusan itu keluar, tiba-tiba Come on! No one else has to die! melihat hal tersebut, mereka bertiga langsung bersiap dengan senjata yang dibawanya. Namun sial, hiu itu tiba-tiba menyerang kapal dan membuat Lisa terjatuh ke dalam air, sehingga Ron berusaha mengalihkan perhatian si hiu dengan juga melompat ke dalam air. Alan yang masih berdiri di atas kapal tiba-tiba mendapat serangan mendadak dari si hiu, mengakibatkan senjata yang dipegangnya tidak berfungsi dengan baik karena terkena air, sehingga Alan lantas mengambil sebuah tombak dan
Karena usahanya belum bisa melumpuhkan si hiu, Alan yang tak kehabisan akal pun lantas menggunakan sebuah jaring ikan serta mengambil tombak yang terlempar ke dasar danau sehingga keberhasilan mereka menghabisi hiu itu membuat kompetisi memancing tetap diselenggarakan meski Alan sendiri harus terdampar di tepi pantai dengan tenaga yang tersisa tinggal sedikit lagi. Satu tahun berlalu, akhirnya danau tersebut terbebas dari serangan hiu yang selama ini menghantui kota. Kemudian, Alan yang saat ini bersama Lisa dihampiri oleh si penjaga bendungan untuk membicarakan renovasinya yang hampir rampung, sekaligus akan menamai bendungan itu dengan nama saudaranya sebagai tanda penghormatan dari seluruh warga. What do you think? Naming the dam after Danny? We felt it fitting. It's perfect. Tamat, ending yang sangat membagongkan.